Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah, Tuhan kita semua yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertemu, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-73, di mana pada pagi hari ini insya Allah Ustadz kita semua, Ustadz Agus Sukaca akan memberikan sebuah materi berkenaan dengan membiasakan mengikuti pengajian. Nah, ini merupakan suatu amalan-amalan utama yang yang dapat membentuk karakter seorang muslim menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Ini menjadi salah satu karakter yang memang harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim, khususnya warga Muhammadiyah secara keseluruhan, agar visi ideal Muhammadiyah itu dapat tercapai. Dan insya Allah nanti kita semua akan mendengarkan. Mari kita semua simak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus, agar kita dapat mendapatkan apa yang akan disampaikan. Sebelum kita memulai forum pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka, Bapak Ibu sekalian, dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya kami persilakan Ustadz Agus Sukaca untuk memaparkan materi. Kepada Ustadz Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah, dari Sumatera sampai Papua. Kita bersyukur di pagi yang cerah di Jogja, kita bisa kembali bersama-sama mengaji, saling berbagi ilmu, dan mudah-mudahan dengan kebiasaan mengaji ini akan dapat mengantarkan kita menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Saya kira ini pantas menjadi visi pribadi kita, bahwa yang paling penting di dunia ini kita bisa menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Dan ini selaras dengan visi ideal Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Visi ideal Muhammadiyah ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa kehadiran sosok pribadi muslim yang sebenar-benarnya, yang akan memperjuangkan bagaimana visi ini bisa terwujud. Sebab tidak mungkin sosok bukan pribadi muslim
memperjuangkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan insya Allah forum ini ya kita dedikasikan untuk lebih banyak memperbincangkan roadmap menuju terwujudnya visi ideal tersebut. Didahului dengan visi pribadi, bagaimana kita bisa mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang nanti dampaknya ya, semakin banyak pribadi Muslim yang sebenar-benarnya terwujud, maka visi ideal Muhammadiyah tinggal menunggu waktu untuk bisa terwujud. Karena pribadi-pribadi ini nanti akan memperjuangkan di mana saja dia berada, dalam posisi apapun. Ketika menjadi rektor, alhamdulillah ini banyak rektor yang hadir, rektor UM Papua, Palu, ya, kemudian Berau, ya, kemudian Tasik, dan lain-lain. Dengan kuasanya itu bagaimana kampus itu menjadi perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya pada lingkup kampus. Ada banyak direktur rumah sakit yang hadir ini, bagaimana dengan kuasanya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di lingkup rumah sakit. Yang menjadi kepala sekolah memperjuangkan bagaimana masyarakat Islam yang sebenar-benar terwujud di lingkup sekolah. Dan seterusnya. Yang nanti menjadi pejabat, menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya, presiden, akan memperjuangkan bagaimana perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini ya, terwujud di wilayah kuasanya. Saya kira roadmap kita jelas. Jadi kita belajar, kita mengkaji, memperbincangkan bagaimana cita-cita besar kita itu bisa terwujud. Hari ini kita akan mengkaji salah satu upaya untuk mewujudkan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Saya ulang kembali, perlu 3 karakter utama. Yang pertama adalah karakter pembelajar, yang kedua adalah karakter pengamal soleh, dan yang ketiga adalah karakter pejuang. Nah, ini ketiga karakter ini, mari sama-sama kita perjuangkan ada pada diri kita, diri mahasiswa kita, anak didik kita, ya, jamaah kita, sehingga umat Islam itu nanti akan memiliki 3 karakter ini. Pembelajar, ya, pengamal soleh, pejuang. Ini kalau karakter ini dimiliki, kita sudah on the right track menuju pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, karakter pembelajar itu dibentuk dengan yang pertama adalah tadarus Al-Quran, menjadikan kegiatan mengkaji, mempelajari Al-Quran itu menjadi kegiatan harian yang itu rutin kita lakukan. Ini sudah kita kaji beberapa waktu yang lalu. Yang kedua adalah membaca. Membaca buku, membaca tafsir, membaca hadis, membaca ilmu yang kita tekuni. Ini menjadi amalan harian kita. Nah, ini juga sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Hari ini ya, kita mengkaji tentang yang ketiga, pembentuk karakter pembelajar. Membiasakan mengikuti pengajian. Bapak Ibu sekalian, Allah yarham Pak A.R. Fahrudin, ya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lebih lama dari Kiai Dahlan memimpin Muhammadiyah. Kiai Dahlan itu memimpin Muhammadiyah
hanya sekitar 11 tahun. Ya. Mendirikan tahun 12, beliau wafat tahun 23. Ya, jadi hanya 11 tahun. Kiai Abdul Razak Fahrudin, ya Pak AR, ini memimpin Muhammadiyah sejak tahun 66. Beliau menggantikan Kiai Fakih Utsman yang wafat seminggu setelah Muktamar. Sampai tahun 90. Jadi paling lama. Ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa pengajian adalah ruhnya gerakan Muhammadiyah. Kita tahu ruh ini menjadikan kehidupan. Manusia hidup karena ada ruh di dalam jasad. Begitu ruhnya hilang, maka jasadnya itu menjadi mayat, menjadi jenazah. Artinya tidak lagi sebagai manusia. Nah, karena pengajian ini adalah ruhnya gerakan Muhammadiyah, maka gerakan Muhammadiyah itu akan tetap ada, tetap eksis ketika pengajiannya ada. Jadi sesuatu hal yang sangat vital sekali. Dan di dalam pengajian ini memang menjadi majelis ilmu, di mana kita belajar al-Islam dan kemuhammadiyahan. Nah, ketika al-Islam dan kemuhammadiyahan itu menjadi pengetahuan umat, menjadi dasar amalan umat, maka umat ini akan senantiasa dalam keadaan baik. Yang kedua, pengajian ini juga membentuk atmosfer kehidupan Islami. Kita pernah bahas ya di dalam pertemuan sebelumnya tentang atmosfer kehidupan Islami. Salah satunya adalah pengajian ini. Sebab kita yang biasa ngaji, mengikuti pengajian, itu akan terbawa atmosfer kesolehan. Karena ngaji itu adalah amalannya orang-orang soleh. Orang yang tidak soleh itu malas ngaji, nggak mau datang ke pengajian. Tapi orang yang mau datang ke pengajian, ya, itu membawa atmosfer kesolehan. Karena semangatnya adalah semangat menjadi soleh. Ini pengajian. Ini akan membentuk atmosfer yang mempengaruhi tatanan hidup kita, mempengaruhi perilaku hidup kita. Sehingga kita berusaha untuk tetap berada di dalam kesolehan. Nah, oleh karena itu, setiap anggota Muhammadiyah dibina rutin mengaji dan mengajak orang mengaji. Ini tugas kita bersama, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana anggota Muhammadiyah rutin mengaji dan mengajak orang mengaji. Sehingga pengajian ini menjadi majelis ilmu yang secara rutin diikuti warga Muhammadiyah. Kita tahu bahwa di dalam pengajian Muhammadiyah itu diatur di dalam anggaran rumah tangga. Jadi ranting itu harus punya pengajian umum, ada pengajian anggota. Kemudian cabang itu wajib punya pengajian mubaligh cabang, ada pengajian pimpinan. Di tingkat daerah itu harus ada pengajian kajian-kajian agama, ya. Ada pengajian mubalighot, ya. Juga ada pengajian pimpinan daerah dan ada pengajian akbar. Di pengajian akbar ini warga Muhammadiyah berkumpul ya, di suatu tempat ya, bersama-sama. Nah, itu suasana seperti ini akan memberikan ghirah ya, yang luar biasa bagi umat ya, karena ngumpul dalam jumlah besar. Kita melihat di banyak tempat banyak pengajian-pengajian akbar ini ya. Dulu di Kaltim kita menyelenggarakan di Masjid Islamic Center Baitul Muttaqin ya. Yang sehingga sebelum COVID itu kita jalankan itu yang datang ribuan. Kita
Saya sering diminta ngisi di Madiun misalnya. Madiun itu setiap hari Ahad pagi, jam 6 sampai jam 7. Itu yang datang Masya Allah juga banyak sekali. Ya. Di banyak tempat, ada di Kudus, ada di Temanggung. Ya. Ini di Jogja sendiri ada pengajian-pengajian yang saya kira ini akan memberikan aura atmosfer yang positif. Di samping pengajian-pengajian pimpinan, ya, ini lebih fokus bagaimana menyelenggarakan persyarikatan, ya, bagaimana kita melakukan perjuangan lewat organisasi ini dikaji di dalam pengajian-pengajian pimpinan itu. Masing-masing pengajian mempunyai tema-tema yang khusus, ya. Jadi kalau misalnya di ranting itu misalnya ada pengajian anggota, ada pengajian umum, ya. Pengajian umum itu kita lebih banyak menyampaikan pesan-pesan Islam yang tidak menimbulkan ikhtilaf, ya, tidak menimbulkan ikhtilaf. Itu di pengajian umum. Kalau hal-hal yang menjadi keputusan tarjih dan mungkin ada ikhtilaf di umat yang lain, itu cukup disampaikan di pengajian anggota. Nah, pengajian mubalik itu membekali para mubalik supaya di dalam berdakwah itu bisa sesuai dengan konteks zamannya, mempunyai bekal yang cukup dan menjadi mubalik berkemajuan dan seterusnya. Ini semua diatur di dalam anggaran rumah tangga. Ya, ini luar biasa ini pengajian diatur, ya, karena kita tahu bahwa pengaruh pengajian ini sangat luar biasa untuk menjaga Muhammadiyah itu tetap on the right track. Jadi di sini proses internalisasi nilai-nilai al-Islam, ya, dan kemuhammadiyahan itu berlangsung secara runtut, konsisten, terus-menerus, sehingga keluarga besar Muhammadiyah yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu senantiasa terjaga. Sehingga kalau Pak AR menyampaikan ini ruhnya gerakan Muhammadiyah, itu benar adanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, kita memang perlu untuk melestarikan, ya, pengajian-pengajian ini. Saya melihat Aisyah itu di mana-mana sering lebih baik dari Muhammadiyah dalam mengelola pengajian ini. Di Kaltim itu pengajian-pengajian Aisyah itu di mana-mana. Di samping kita juga mengembangkan pengajian-pengajian yang sifatnya digital. Alhamdulillah di Kaltim itu punya sistem pembinaan anggota, ya, SPA, dakwah digital. Ya. Nah, itu lewat platform Zoom seperti ini, ya, dan itu dilaksanakan setiap hari. Semua saya kira bisa mengembangkan kreativitas menggunakan teknologi, bagaimana pengajian ini semakin bisa masif. Bapak-Ibu sekalian, di mana pengajian kita seharusnya kita selenggarakan? Sebaiknya kita mengaji itu di masjid. Ini ada hadis, ya, dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathum al malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya.
Ini istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Berkumpul kaum orang-orang di rumah di antara rumah-rumah Allah. Rumah Allah yang banyak bertebaran di sekitar kita itu apa? Masjid. Jadi tempat mengaji terbaik adalah masjid. Ini akan diturunkan sakinah. Masya Allah, kita semua memerlukan sakinah. Sakinah ini akan membawa kita tetap sehat. Lawannya sakinah adalah kegelisahan. Kegelisahan itu banyak membawa penyakit. Sehingga mengaji di masjid itu akan membawa sakinah. Akan diliputi rahmat. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang berada di sekitarnya. Masya Allah, ya. Sehingga kita perlu untuk memperjuangkan masjid-masjid kita itu sebagai tempat utama pengajian. Nah, kalau yang belum ada masjidnya, belum punya masjid, monggo di mana saja tidak masalah, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, masjid ini sebaiknya menjadi apa? Menjadi madrasah umat. Jadi kalau kita ada madrasah-madrasah formal, maka kita seharusnya menjadikan masjid itu sebagai madrasah umat, di mana masjid bertanggung jawab agar umat itu mengerti Islam dengan baik. Maka perlu dikelola, ya. Jam belajar terbaiknya adalah menurut saya ada 3. Yang pertama antara asar dan maghrib, yang kedua antara maghrib dan isya, yang ketiga subuh sampai syuruk. Nah, kalau kita bisa kualifikasikan, ya, asar maghrib ini misalnya pengajian anak-anak, ya, dia akan mendapat 2 sholat jamaah, ya, sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian maghrib isya ini menjadi jamnya remaja misalnya. Remaja-remaja berkumpul maghrib isya juga mendapatkan 2 sholat fardu, ya, berjamaah, ya, para remaja. Kemudian subuh sampai syuruk. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi jam belajarnya para bapak ibu. Ya. Sehingga 3 waktu ini, ya, kalau masjid itu bisa kita kembangkan dengan baik menjadi madrasah umat, ini umat itu berkumpul pada jam-jam tersebut. Kita menggerakkan umat untuk senantiasa sholat jamaah di masjid, ya, maka setelah jamaah sholat asar sampai maghrib, anak-anak semua ngaji. Ini dulu waktu saya kecil, ini pemuda Muhammadiyah itu mengambil porsi untuk kegiatan pengajian ini. Saya kira ini kalau adik-adik pemuda Muhammadiyah, NA, ya, menjadikan pengajian asar maghrib, maghrib isya itu menjadi salah satu amal usaha terpenting mereka, ya, ini akan menggerakkan umat, ya, akan menggerakkan umat. Sehingga anak-anak di sekitar masjid tidak ada yang tidak paham Islam, ya, dengan baik. Sehingga masjid mengembangkan sebuah pembelajaran, ya, untuk menuntun umat itu faham Islam. Dan ini bagi Muhammadiyah, kita punya banyak masjid, bagaimana masjid ini kita kelola sebagaimana kita mengelola sekolah, sebagaimana kita mengelola perguruan tinggi dengan manajemen yang baik. Kalau perlu di situ ada imam masjid yang sekaligus berfungsi sebagai sebagai direktur madrasah, sebagai pengelola madrasah ini, sebagai pengampu jamaah. Sehingga masjid itu betul-betul bisa dikelola sebagai madrasah yang dikelola secara baik, sebagaimana kita bisa mengelola sekolah dengan baik.
Alhamdulillah sekolah Muhammadiyah, ya, kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah banyak menjadi amal usaha yang memimpin, yang baik. Ini ke depan saya kira masjid ini perlu kita seriusi menjadi madrasah umat sehingga umat itu terjamin, ya, faham keislamannya, AIK-nya terjamin. Ini kita perlu perjuangkan bersama, Bapak Ibu sekalian, ya, masjid ini sebagai madrasah umat. Kenapa waktu maghrib, asar, maghrib isya, ya, ini kita mengambil dalil dari hadis ini, ya, dari riwayat Muslim. Ya. Ala adullukum ala ma yamhullah bil khataya wa yarfa'u bidarajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'das shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat. Mencurahkan diri dalam ketaatan, itulah yang namanya ribat. Nah, kalau kita menyelenggarakan pengajian antara jamaah, ya, waktu jamaah sholat asar dengan sholat maghrib, maka ini ribat. Ya. Antara jamaah maghrib sampai jamaah isya, ini ribat. Ini akan menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Ini waktu istimewa, di mana umat kita gerakkan untuk berada di masjid. Ini Masya Allah, Bapak sekalian, kalau waktu asar maghrib itu rumahnya anak-anak kita di masjid. Maghrib sampai isya itu rumahnya remaja kita di masjid. Mereka berada di masjid. Masya Allah, ini sesuatu yang insya Allah akan berpengaruh, ya, memberikan pengaruh yang besar bagi masa depan. Nah, untuk menunggu waktu terbit matahari, itu juga ada hadis yang menurut saya sangat istimewa. Man sholal ghada fi jamaah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, summa shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Barang siapa yang sholat pagi hari, maksudnya sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umrah. Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wah ini perlu kita perjuangkan. Kita berada di masjid, sholat subuh berjamaah, ya, kemudian ngaji, ya. Ini termasuk duduk di masjid itu sampai matahari terbit, kita tunggu sebentar, ya. Kemudian apa? Kemudian kita sholat 2 rakaat. Diberikan apresiasi seperti haji, seperti umrah. Nah, kalau subuh sampai duha, awal duha itu rumah kita di masjid, maka apresiasinya luar biasa. Ini bisa kita manfaatkan sebagai jam belajar madrasah kita yang berada di masjid. Ini kalau umat bisa kita gerakkan, ya, insya Allah akan sangat bermakna bagi kegemilangan umat Islam di masa yang akan datang. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Ya, tentu yang pertama kali harus kita pelajari adalah Al-Quran. Dan tentu Al-Hadis itu yang mesti kita pelajari. Nah, kalau kita bisa membuat standar, umat Islam itu memahami bahasa Arab Al-Quran, Masya Allah.
Dan ini mari belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini kalau kita mau mengkaji itu tidak perlu waktu yang lama. Kalau kita secara rutin ya nggak usah tiap hari ya, seminggu sekali kita belajar ya, belajar bahasa Arab Al-Quran ini ya. Ini Mas Abdul Latif Ar-Ridha ini mengembangkan pola yang selesai hanya dalam waktu 2,5 bulan, itu satu buku selesai. Katakanlah ini bisa kita selesaikan dalam 1 semester, ini sudah sangat bermakna ya, sudah sangat bermakna. Karena apa? Kita ngaji ini kan sepanjang hayat ya. Kalau tahap awal kita menyelesaikan, mampu memahami bahasa Arab Al-Quran, maka selanjutnya di dalam kita membaca Al-Quran itu langsung memahami maknanya. Ini sesuatu yang patut kita perjuangkan ke depan, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita, generasi penerus kita, paham Quran. Nah, ini pengajian kita bisa kita didesain ya. Ini menjadi madrasah, masjid sebagai madrasah. Kalau bisa pembelajaran utamanya adalah ya bahasa Arab Al-Quran. Sehingga umat ini bisa mengerti bahasa Arab Al-Quran. Di samping juga kita belajar hadis. Nah, oleh karena itu berani Bapak sekalian berkomitmen untuk senantiasa menggerakkan dan mengikuti pengajian. Nah, ini kebanyakan peserta Golden Habit Forum ini sudah mudawamah ini, banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang setiap Sabtu hadir ya. Ya, silahkan kalau ini menjadi salah satu media pengajian yang diikuti ya. Saya berkomitmen mengikuti pengajian, nah, monggo silahkan. Salah satunya Golden Habit Forum ini media pengajian yang kita kembangkan. Nah, silahkan yang lain-lain ya, pengajian apa yang ingin diikuti, di samping juga pengajian-pengajian yang mesti dibina, dibimbingkan kepada umat. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar ya, mudah-mudahan mendapat penguatan-penguatan, penambahan-penambahan bagaimana kita bisa menggerakkan pengajian-pengajian kita. Hadanallah ya kemajma'in, asramenallah fatun karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sukaja telah memberikan rangsangan kepada kita, materi yang dapat mudah sekali kita pahami bagaimana menjadi seorang pribadi muslim yang sebenar-benarnya dalam rangka mencapai visi ideal Muhammadiyah, yang salah satu amalannya adalah bagaimana kita mendawamkan untuk mengikuti pengajian-pengajian baik di tingkat ranting, di cabang daerah ataupun bahkan di tingkat pusat. Dan alhamdulillah sebenarnya di lingkup Muhammadiyah ini sudah banyak disemarakan gitu, meskipun pandemi, dan ini menjadi salah satu berkah sebenarnya dari pandemi ini, salah satu Golden Habit Forum ini, karena akhirnya pengajian ini menjadi dawam hingga episode yang ke-73 ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan pada kesempatan hari ini untuk sesi diskusi tanya jawab, ataupun mungkin ada yang ingin memberikan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Agus Sukacaya Kirimati, alhamdulillah saya bisa hadir walaupun tadi sempat terlambat karena habis subuh tadi ada pembicaraan kaitan menggerakkan pengajian, besok sore Ahad malam di masjid kami dekat rumah. Memang harus ada niat Bapak untuk meluangkan waktu ikut pengajian, katakanlah satu pagi ini. Saya beberapa hari lalu tidak bisa ikut karena memang habis subuh langsung berangkat ke ada keperluan yang cukup jauh, sehingga kalian naik motor susah untuk ikut. Sehingga ketika beberapa hari lepas, beberapa satu lepas, saya berasa juga kok jadi nggak aktif lagi ya. Harus ada waktu yang diluangkan betul, niatan kelas, sehingga tadi atmosfer itu terjaga. Nah, namun pada waktu memang kesempatan yang tidak bisa,
ya kita akhirnya lihat YouTube saja. Saya sangat bersyukur bisa hadir pada hari ini ikut pengajian. Mudah-mudahan saya juga bisa mendawamkan ini makan bagian dari amal soleh tentunya. Dan para ustadz, para pemberkasa, para ustadz sekalian bernasihat walafiat, dan itu menjadi habit kita karena Muhammadiyah itu tidak lepas dari pengajian tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan yang maaf beberapa kali tidak bisa ikuti karena keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hanif memberikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan kembali berkenaan dengan bagaimana kita bisa mendawamkan pengajian, mengikuti pengajian dimanapun kita berada. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah Ustaz Agus Sukaca, banyak ilmu yang disampaikan. Bagus benar Ustaz, dengan pengajian begini kita banyak dapat ilmu. Di antara Ibu Aminah dari mana Ibu ini? bahasa Arab Al-Quran juga saya ikutin itu pengajiannya, alhamdulillah. Bisa nambah ilmu. Itu saya yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah itu. Ibu Aisyah. Ya, luar biasa semangatnya Ibu Aminah. Terima kasih informasinya Bu Aminah. Ya, monggo dari. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuning dari Yogyakarta. Ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan Bapak Dr. Agus Sukaca sangat luar biasa, dan artinya kalau itu bisa dilaksanakan sangat bagus dan mungkin akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya yang Muhammadiyah ataupun di sekitarnya. Karena saya ini hidupnya di lingkungan Kerapyak, Pondok Pesantren Kerapyak. Tapi saya ya alhamdulillah Muhammadiyah juga hidup bersama-sama dan baik di sana juga. Nah, ini justru memang di Kerapyak ini Muhammadiyah hidup dan Ngaisiyah juga hidup. Namun dokter mungkin kadang hambatannya begini, kalau di seperti yang disampaikan Dokter Agus itu, bahwa kalau pagi itu ibu-ibu itu kan banyak tugas dapur nih. Jadi mungkin kalau sampai suruk itu tidak bisa setiap hari. Jadi di tempat kami itu sudah dijadwal kalau Jumat pagi itu setelah sholat subuh ngaji Al-Quran baru sampai suruk. Itu barulah kita bisa melaksanakan itu di masjid. Untuk hari biasa itu malam Rabu itu ngaji Al-Quran dan tafsir nih. Nah, ini yang baru dilaksanakan di Kerapyak. Selain itu sesuai yang disampaikan Dr. Agus itu betul bahwa pengajian pimpinan ada sendiri dan pengajian umat untuk secara umum juga ada. Alhamdulillah di Kerapyak pengajian yang umum ada malam Sabtu, ada malam Selasa, ada Ahad pagi, dan juga ada malam Jumat. Ini sungguh luar biasa, ibu-ibu Ngaisiyah ini memang aktif, jadi hampir seminggu 4 kali pengajian. Kalau di sana pengajian, tapi ini dokter ngunduhnya itu dulu ke rumah-rumah, belum di masjid. Nah, sekarang dengan kondisi COVID ini baru ditempatkan di masjid-masjid, sehingga tidak di rumah-rumah lagi. Semoga nanti dengan tausiah pencerahan dari Dr. Agus ini mungkin bisa saya sampaikan bahwa sebaiknya memang masjid, tempat madrasah untuk umat ini mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin bisa
biasakan untuk pengajian itu berada di masjid. Kemudian di Kerapia ini kebetulan masjidnya Muhammadiyah itu ada Safinatullah, Al-Amin, Al-Hikmah, satunya lagi Ja'far, ada 5 masjid. Ini alhamdulillah, walaupun sekeliling kita ini udah ramai banget, kalau pas adzan itu bunyi semua dan keras semua. Kemudian nanti kalau habis subuh itu puji-pujian itu ramai sekali di Kerapia itu. Nah, tapi kita tetap berjalan alhamdulillah. Mohon doanya saja Muhammadiyah di Kerapia tetap bagus, eksis dan menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Begitu, Dokter, yang bisa saya sampaikan hanya sekedar pengalaman saja. Saya ini dari UNISA, tapi semester ini saya sudah mulai pensiun dan saya menjadi pengurus cabang dan ranting Ngaisiyah, Dokter. Terima kasih. Tapi saya tetap ikut di Golden Habit ini, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Amin. Terima kasih, Dokter. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu. Izin lagi, Mas. Oh, nggih. Monggo Bu Setiasi nggih. Dari Batam. Ini sekedar sharing aja, karena mungkin Batam itu kan orang heterogen ya, yang datang dari mana-mana, makanya kesulitan kami adalah mubaliknya maupun mubalik. Jadi memang krisis menurut saya sih. Kemudian kalau nanti ada yang lebih bagus dan lain-lain, pasti jadi salafi. Akhirnya teman-teman pada nggak mau gitu ya. Dan yang terakhir yang kita usahakan adalah di sini kan ada SID Muhammadiyah, Sekolah Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Internasional Batam. Dan ini sudah mau untuk tahun keempat, tahun ketiga. Anak-anak mahasiswa lagi pada ini, pada KKN. Kemudian kami berusaha dari sini membuka prodi atau program khusus lah untuk ulama majelis taklim. Jadi kita buka di sini dengan gratis untuk seluruh Kepri 7 kabupaten dan kota itu masing-masing hanya mengutus 5 aja. Sampai sekarang belum full gitu loh. Dan itu gratis beasiswa beneran dari PWN untuk sekolahnya. Jadi ada 3,5 juta per semester itu diambil oleh PWN. Kemudian kami ini menyediakan boardingnya. Itu aja peminatnya masih sedikit dan belum memenuhi memenuhi satu ruang gitu. Karena kita target hanya 30 untuk mencetak kader Muhammadiyah. Baik itu maaf banget sebagai imam masjid, ya imam masjid, kemudian pendakwah, kemudian juga sangat-sangat paham tentang keputusan majelis tarjih. Itu yang benar-benar di Muhammadiyah saya pikir belum bisa seperti yang lain. Kalau di daerah asal saya, Petarukan, Kabupaten Pemalang, itu luar biasa. Kalau hari Ahad pengajian akbar itu bisa ribuan orang datang. Dan narasumber kan mudah ya, karena di Jawa itu lebih murah, darat juga ada, kemudian ketersediaan pendakwahnya juga luar biasa. Gitu ya. Ini berbeda ketika kita bicara di daerah kami di Batam sekarang ini. Jadi upaya-upaya itulah yang sedang kita gesang. Bagaimana misalnya kader Muhammadiyah ini imamin masjid dulu lah, membuat sebuah bosan, artinya mengenalkan Muhammadiyah lewat masjid, iya. Kemudian yang terakhir, kami ini sudah buka dari tahun 2000 malah, pengajian rutin tiap Kamis yang ada di masjid, dan kita masjidnya masjid Takwa besar, masjidnya punyanya pemerintah, masjid raya. Ya jamaahnya itu aja, benar seperti jadi akhirnya ke pengajian pimpinan daerah. Kita nggak bisa tabligh umum kecuali memang kami ini mendatangkan narasumber yang luar biasa.
dan public figure itu kayak Nenowarisman gitu. Tapi kalau dari PPIC ya mungkin hanya kami aja. Tapi kalau kami ambil dulu situ resmi ya bisa full satu masjid gitu ya sampai membludak. Kemudian Nenowarisman juga bisa full. Seto Mulyadi misalkan. Jadi masih seperti itu di Batam ini. Berharap mudah-mudahan masa itu cuma turun banget ya satu sudah membuka seperti ini dan tidak kena ya. Ini mungkin ada referensi yang memang public guru Aisyah yang bisa kita datangkan ke sini oke gitu loh. Karena saya kepinginnya hanya satu aja, Aisyah itu menggaung aja di Batam dengan cara apapun gitu. Masa dalam kontrol sosialnya, budayanya, islaminya terutama itu aja. Tapi kalau kemudian dengan kader-kader kita di Aisyah juga ada yang agak-agak fenomenal gitu ya. Mungkin bisa lah tularkan ilmu kita ada yang kita ada di sini. Jadi bagaimana kita berusaha di Batam ini sampai mencetak kader untuk pendakwahnya yang mumpuni dengan target itu pun target kita cuma 30 satu provinsi ini itu belum tercapai. Sementara tanggal 10 September ini sudah harus mulai masuk asrama ya seberapapun akhirnya. Mungkin sekarang baru 5 atau sekitar 7 calon pendakwah yang memang kita dengan kurikulum yang mengikut di pusat, mungkin di UNS dan lain-lain, memang sudah harus bisa turun di masing-masing daerah untuk membesarkan, mendakwahkan itu Muhammadiyah bukan sebuah aliran baru, bukan mazhab baru, begitu-gitu ya. Karena pengalaman kami kalau turun, Muhammadiyah pun turun, pasti masyarakat akan bilang memang kenalnya adalah yang sebelah, kan? Pasti akan seperti itu. Jadi apa itu Muhammadiyah? Ini mazhab yang mana? Begitu ya. Jadi hal-hal yang mendasar sekali Ustadz Agus ini memang kita akui bahwa membumikan Muhammadiyah, Aisyah ini memang butuh keseriusan. Kemudian tidak hanya sekedar kamu kenal Muhammadiyah, kenal, kamu kenal Aisyah, kenal. Ternyata tidak seperti itu. Apalagi terhadap masyarakat awam yang ada di Batam ini kulturnya adalah ya kultur macam-macam ya. Ya Melayunya ada, pesisirnya ada, pendatangnya apalagi lebih banyak gitu ya. Dan memang effortnya untuk di sini lebih besar. Cuma ya alhamdulillah akhirnya kita buka RTQ Mas Agus, RTQ di beberapa tempat, kemudian memanfaatkan TK Aisyah itu kan pagi sampai jam 12 saja selesai. Nah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan bangunan TK ini jadi jam 12 sampai jam 2 sampai jam 4 itu ada terus. Nah, disinilah kita kelas kecil TK-nya. Mudah-mudahan ini yang mencetak yang kecil juga mencetak yang besar. Saya mohon deh leks spesialis kali ya. Karena kalau urusan untuk Muktamar Muhammadiyah, Aisyah, Muktamar Aisyah, ini memang gairahnya luar biasa gitu loh. Saya nggak tahu apakah nanti ini program untuk kemarin kan sudah dari edaran PP tentang apa itu namanya penggembira dan lain-lain. Penggembiraan ini bagi Giroh ini loh. Aisyah itu kalau di Jawa itu seperti ini bagaimana membumikan Aisyah maupun Muhammadiyah yang berada di lingkungan Kepulauan Riau. Mudah-mudahan ini jalan dakwah kami ya. Karena memang kesulitan untuk mencari mubalik dan mubalikot yang memang mubalikah yang memang paham benar tentang Muhammadiyah, paham benar tentang Aisyah, gerakan yang seperti sederhana Pak Aifarudin gitu ya, itu membumi sekali. Kemudian bagaimana pemikiran seperti Pak Lukman mungkin ya, kemudian ada Pak tersendiri Pak Yai Ahmad Dahlan gitu kan. Nah mudah-mudahan kami bisa melakukan itu dengan ya step by step. Tantangan di sini itu luar biasa. Saya cuma menginfokan aja. Mungkin bisa kita bandingkan ya. Pendatang di Indonesia, pendatang orang di Batam ini dengan adanya kapal Pelni
Ini luar biasa. Jadi kalau hari Rabu mungkin ngangkut orang sudah dari mana ya, dari ada yang dari Semarang, dari Surabaya, dari Jakarta, kemudian ke Batam. Kemudian sebelum ke Batam, mereka mampir dulu ke Belawan. Dan di Belawan ini hampir 1.000 mungkin hampir orang-orang Batak itu datang ke Batam. Nah, ini juga menjadi apa ya tantangan bagi kami bahwa selain yang orang Jawa dan lain-lain, orang Sumatera Utara, Bapak dan Ibu bisa bayangin itu hampir tiap minggu datang. Maka nanti kalau Bapak Ibu rawuh di Batam, mungkin akan heran. Di satu sisi metropolitan, tetapi di satu sisi adalah bagaimana Ruli, rumah liar itu tumbuh dengan suburnya. BPK, rumah makan BPK yang tadinya saya datang ke sini satu pun nggak ada. Ini sekarang tumbuh mengarah di Batam. Saya yakin nih karena demen dan satu orang kepingin makan babi, kepingin makan daging yang di daerah asalnya sekarang diberikan ruang dan terbuka secara umum. Ini hal yang seperti ini juga menurut saya Muhammadiyah harus berevaluasi untuk kedepannya. Bagaimana daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah-daerah yang merupakan orang hijrah untuk cari kebaikan, cari makan, bahkan mungkin dengan segala macam cara, ini perlu ada sebuah dakwah khusus. Baik, terima kasih banyak Bu Setiasi. Baik, terima kasih Bu Setiasi tadi memberikan banyak sekali informasi terkait dengan bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Batam, ya. Luar biasa. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5-6 menit ini, Bapak Ibu sekalian. Ustaz Agus mungkin. Prof. Martino lama nggak berbicara ini. Prof. Martino. Oke. Moga Prof, bagaimana? Saya mendengarkan saja tadi dari ibu-ibu yang dari Batang, apalagi dari Jogja yang sangat luar biasa, berdampingan dengan Pondok Kerapyak yang hebat, tapi masih bertahan dan masih berkembang. Dan sangat luar biasa Ibu Setiasi atau siapa tadi ya? Yang dari Batam, Jogja itu, dari Jogja itu. Semangatnya bisa, meskipun sudah purna, tapi masih mengasuh pengajian-pengajian di ranting. Memang ini bentar juga bahwa ruhnya Muhammadiyah itu ya di pengajian itu. Kalau Muhammadiyah tidak ada pengajian, nanti ruhnya itu hilang. Kalau ruhnya hilang ya terombang-ambing ke sana ke sini. Akhirnya apa? Anggota-anggota kita, anggota-anggota persyarikatan mencari yang ada ruhnya. Dan ini sudah terjadi ya di sekeliling kita, banyak yang lari ke Salafi. Ini fakta Mas Dokter. Jadi di beberapa tempat saya melihat lari ke Salafi. Memang ada irisan-irisan kesamaan, tapi banyak juga perbedaan-perbedaan yang mendasar. Nah, makanya memang kita itu ya melalui pengajian itu kita didik, kita pahamkan tentang bagaimana Muhammadiyah berdakwah. Bagaimana simbol matahari itu menyinari semuanya, bukan hanya Muhammadiyah tapi keseluruhan. Bagaimana meskipun kita tidak punya madhab, tapi pegangan kita kan dua itu, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau sudah sesuai dengan itu ya sudah. Madhab itu kadang-kadang memang ada yang sama, ada yang berseberangan. Tapi itu kan zaman-zaman dulu. Nah kita mendamaikan apa? Damainya ya Al-Quran dan Hadis. Karena apa? Masya Allah, luar biasa. Pegangan kita, saya kan bukan Ustadz, saya juga hanya membaca saja Mas Iwan. Membaca dan kata ngaji nih. Ngaji dengan luar biasa. Ada apa-apa ngaji ya begitu. Jadi kalau kita sudah kehilangan dari salah satu, ya itu yang akan susah. Maka di kami pun, ini saya cerita, di Masjid Taqwa yang mungkin kalau ini masjidnya Muhammadiyah ya, jadi tanah wakaf yang diberikan ke Muhammadiyah di kecamatan namanya Abib.
Habibura ini, memang kita kalau sholat Jumat itu hebat, semuanya penuh. Tapi kalau sholat maghrib paling 3 soft, sholat isya 3 soft. Softnya mungkin ya satu soft itu sekitar berapa ya, 15-an, 11 sampai 15. Kalau subuh ya satu soft, tapi ya tetap. Dan itu kita memang juga ada pengajian atau kajian, tapi kajiannya juga yang ngisi mantan ketua PDM dulu, itu tetap di hari Selasa. Terus masih ada juga kita belajar ngaji Quran. Ini yang untuk bapak-bapak. Artinya meluruskan bacaan-bacaan tajwid dan makhrajul hurufnya dan sebagainya. Kalau yang anak-anak ya biasa tiap sore ngaji dan sebagainya. Jadi itu. Terus untuk PDM pun ada pengajian Ahad pagi. Jadi ya ada di BWM juga ada, di UM Papua juga kita selenggarakan tiap hari Rabu. Jadi memang itu warisan Kiai Dahlan itu ya rohnya memang ada di situ. Ya bagaimana kita menghidupkan roh, kalau Mas Agus kan pernah bilang, kalau nggak ada rohnya kan berarti sudah mayat, Mas Agus. Tidak ada makna sendiri. Jadi justru karena ada rohnya maka kita hidup, kita bisa berbagi. Nah inilah, dan kita kan sudah dianjurkan untuk belajar sejak dari ayunan sampai liang lahat. Sebenarnya itu perlu dilestarikan, karena apa? Itu memang pemerintah juga anjurannya begitu. Tapi sebelum pemerintah, Rasulullah sudah memberikan sinyal. Makanya kita pegangannya ya 2 itu. Kan kalau pegangan 2 itu insya Allah akan selamat dunia dan aman di akhirat. Mungkin hanya komentar itu, Mas Dr. Agus sama Mas Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu lagi yang raise hand, Pak Yamin Hadi, tapi mohon singkat saja mungkin, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maafkan dulu, saya dari PDM Kutai Kartanegara, berdekatan dengan Samarinda. Alhamdulillah kami dari PDM selalu mengadakan pengajian-pengajian seperti yang disarankan oleh Ustadz Agus. Memang setiap cabang, setiap ranting ada pengajian-pengajian tersendiri. Tapi kami dari PDM mengadakan program pengajian PDM yang diadakan secara keliling ke setiap cabang setiap bulan. Dan itu dilaksanakan di pekan keempat setiap hari Ahad. Hari Ahad pekan keempat. Dan alhamdulillah sudah berjalan mungkin sekitar 10 tahunan dari program ketua PDM kami yang sekarang ini. Dan alhamdulillah dari pengajian antar cabang itu semangat atau giroh cabang itu alhamdulillah demikian besar antusiasnya. Dan sekarang juga alhamdulillah setiap cabang sudah memiliki aum semua, yang awalnya belum ada aum. Bahkan ada yang tidak berani mendirikan TK atau mendirikan SD. Sekarang alhamdulillah setiap cabang itu selalu ada. Dan perlu diketahui antar cabang itu jauh-jauh. Boleh dikatakan ada sampai 3 jam lebih kalau pengajian dari cabang yang satu ke cabang yang lain. Dan itu alhamdulillah mereka semangat. Kalau dikatakan rata-rata setiap cabang pesertanya itu 2 atau 3 mobil. Jadi kami semuanya memang di Kutai Kartanegara ini ada 18 kecamatan, tapi baru terbentuk 13 cabang. Nah, jadi kalau pengajian itu kalau setiap cabang paling tidak 3 mobil, rata-rata 6 orang, 5 orang, berarti hampir 15 atau 20 orang. Jadi alhamdulillah cabang yang jadi tuan rumah itu luar biasa penuh dan padat. Dan itu pematerinya alhamdulillah dari ustadz-ustadz atau pengurus-pengurus dari PWM. Dan alhamdulillah Ustadz Agus juga sering sekali mengadakan memberikan materi ke cabang di Kutai Kartanegara. Dan alhamdulillah ya itu seperti bulan lalu itu ada cabang di Tenggarong seberang, Ustadz Agus, guru TK-nya mengeluh atau ada hambatan belum punya gedung. Nah, alhamdulillah bulan yang lalu kita adakan lelang tanah yang akan dibeli, dan alhamdulillah dapat membeli 1075 meter
persegi dan langsung Alhamdulillah. lunas pada saat itu disanggupi oleh jamaah semua. Alhamdulillah. Ya, ya. Berkat pengajian bulanan yang dilaksanakan oleh PDM. Mungkin itu sekedar info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa wabarakatuh. sekali. Terima kasih Pak Yamin Hadi tadi dari Kutai Kartanegara telah memberikan bagaimana dampak pengajian itu kemudian bisa menjadi membentuk aum di cabang masing-masing. Ya, kami persilakan kepada Ustaz Agus mungkin untuk memberikan penutupnya pada pagi hari. Baik, ini catatan kecil saya dari pengalaman-pengalaman, baik Bu Triwahyuning, Bu Lina dari Batam, maupun Pak Yamin dari Tenggarong. Ya. Memang kita perlu untuk menggerakkan pengajian ini lebih masif ya, sehingga warga itu punya aktivitas mengaji secara rutin ya. Dan kalau tadi Putri Wahyuning menyatakan tidak mungkin setiap hari bagi ibu-ibu untuk berada di masjid pada pagi hari, ya minimal dijadwalkan seminggu sekali, menurut saya sudah bagus sekali. Nah, nanti kalau banyak banget kan tinggal ada beberapa hari dengan peserta yang berbeda, tapi madrasah itu tetap jalan. Dan pengajian-pengajian kita kembangkan ini menurut saya jangan bergantung pada public figure ini Bu Lina, Mbak Lina ya. Ya, jadi kita justru mengembangkan figur-figur yang ada di sekitar tempat kita untuk menjadi guru-guru ngaji. Oleh karena itu materi-materinya sebaiknya terstruktur. Ya. Kita selesaikan Al-Quran, ya ada ustadznya sudah di situ duduk muamani secara rutin di situ menyelesaikan sehingga kompetensi akan bacaan Al-Quran, memahami Al-Quran itu akan menjadi kompetensi sebagian besar dari umat Islam. Pengalaman PDM Kutai Kartanegara menurut saya ini bisa menjadi contoh karena itu menggerakkan cabang secara bergiliran itu menjadi tuan rumah penyelenggara pengajian se-PDM ya, cabang-cabang se-PDM ngumpul, silaturahim jalan, kemudian ternyata banyak hal yang bisa diselesaikan, beli tanah dan lain sebagainya. Saya kira kalau pengajian kita hidup, kita punya masalah apa saja itu cepat terselesaikan. Mau bangun gedung, insya Allah itu dikomunikasikan di pengajian, itu biasanya cepat itu. Saya kira demikian, Mas Ikhwan, Bapak-Ibu sekalian. Ya, ini pengajian perlu kita perjuangkan, ya, menjadi bagian di amal usaha juga, di ranting, cabang dan semuanya. Pokoknya semua kita mesti menggerakkan pengajian. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Agus Kaca telah memberikan informasi pencerahan kepada kita semua bagaimana mengamalkan amal-amal yang utama dalam rangka menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya, yaitu mendawamkan pengajian. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akhiri pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.